Saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur karena bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyambut dengan penuh ungkapan syukur hari baru yang Engkau anugerahkan. Untuk kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh didorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam keseharian. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua versi terjemahan baru yang kedua. Yesus membayar pajak bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" Jawabnya, "Tentu membayar." Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai tidak menjadi batu sandungan. Ketika kita menjalani keseharian kita, maka kita tahu setiap orang itu selalu punya yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, karena memang demikian ya sudah menjadi tugasnya. Tetapi ketika berbicara hak, maka kita berbicara mengenai hal-hal yang harusnya kita dapatkan karena kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, pertanyaannya saudara, setiap kita kan punya hak tertentu untuk kita nikmati dan kita dapatkan. Mudah gak sih bagi seseorang untuk melepaskan hak yang harusnya dinikmati atau dimiliki olehnya? Tentu kita mungkin akan sepakat mengatakan yang gak gampang lah. Apalagi kalau misalnya hak itu didapatkan karena status yang tinggi. Ya, karena status yang tinggi dia jadi berhak memiliki fasilitas ini, itu dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya karena orang sudah bekerja keras, maka dia berhak merasakan A, B, C, D dan seterusnya. Ketika berbicara mengenai hak, sesuatu yang memang seharusnya kita dapatkan dari apa yang sudah kita miliki atau lakukan, maka tidak mudah melepaskan hal itu. Mengapa? Karena orang merasa ya memang saya harus merasakan hal itu. Karena memang saya berjuang untuk mendapatkannya. Karena memang itu menunjukkan keistimewaan siapa diri saya dan lain sebagainya. Dalam pembacaan kita pada hari ini, saudara, kita melihat bagaimana ketika seseorang tidak bisa atau mengejar hal-hal tertentu supaya dapat hak, dapat privilege begitu ya, maka Yesus justru menunjukkan sebuah teladan kepada kita. Ia justru melepaskan haknya dalam tanda kutip sehingga ia tidak menjadi batu sandungan. Dalam hal apakah hal itu terjadi, saudara? Di dalam kisah mengenai pembayaran pajak ke bait Allah. Bagi orang-orang Yahudi, saudara, membayar pajak ke bait Allah itu adalah bagian penting yang menyatu dalam kehidupan beriman mereka. Ya, pajak di sini bisa diartikan sebenarnya kayak iuran, saudara. Kayak persembahan yang mereka harus bayarkan, karena apa? Itu akan menopang pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan di bait Allah. Jadi mereka punya keterbebanan, saudara,
untuk memberikan hal itu, karena dengan demikian bait Allah itu dipelihara, ya, pelayanannya bisa berjalan dengan baik. Menarik karena dalam kisah ini kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya ini kedatangan tamu, ya, seorang pemungut pajak bait Allah, dan bertanya. Kalau dari pertanyaannya, saudara, rasanya ini pertanyaan yang cukup sopan begitu ya. Apakah gurumu nggak membayar pajak sebesar 2 dirham dan seterusnya? Ya, jadi ini menjadi pertanyaan yang terbuka, yang bukan memaksa, guru lu kamu harus bayar ya, kamu tuh wajib loh dan seterusnya. Enggak, saudara. Tetapi menjadi pertanyaan terbuka yang sebenarnya membutuhkan kebijaksanaan di dalam merespons. Kenapa seperti itu, saudara? Karena status yang melekat kepada Yesus sebagai anak Allah, ya. Jadi ini pertanyaan terbuka, bukan memaksa, tetapi kalau tidak direspons dengan bijaksana, maka ini bisa menjadi bumerang yang berbalik dan menyerang diri Yesus. Apalagi statusnya sebagai anak Allah itu, saudara, belum diketahui oleh banyak orang. Maka pertanyaan ini menjadi wajar karena Yesus dalam tanda kutip dianggap juga sebagai orang biasa, orang Yahudi biasa yang harusnya membayar pajak seperti yang lain. Ketika ditanyakan kepada Petrus, maka dengan polosnya Petrus menjawab, ya akan membayar begitu ya, tentu membayar. Dan dalam penafsiran-penafsiran yang lain ada yang bahkan menjelaskan bahwa Petrus meyakinkan, ya kami nggak mungkin nggak bayar, kami pasti akan bayar, begitu ya, saudara. Tetapi di sini kita melihat satu hal yang menarik, karena ketika Yesus mengajak Petrus bercakap-cakap, Yesus mau menunjukkan apa yang menjadi alasannya untuk membayar pajak tersebut. Ya, dan ini didahului dengan pertanyaan, sebenarnya kalau ada raja-raja dunia memungut pajak, yang harusnya dipungut itu siapa? Rakyatnya atau dari orang asing? Kenapa Yesus mempertanyakan hal ini, saudara? Karena Yesus mau memberikan satu kesadaran atau pemahaman kepada Petrus agar tidak menyalahartikan keputusannya untuk membayar pajak. Keputusannya untuk membayar pajak bukanlah dalam tanda kutip kewajiban seperti yang orang Yahudi pada umumnya lakukan. Tetapi ketika Yesus melakukan itu menjadi upaya di mana Yesus melepaskan haknya. Bagi orang Yahudi, bagi orang biasa itu kewajiban, saudara, karena harus pelihara bait Allah. Tapi bagi Yesus itu bukan kewajiban, tapi hak yang dilepaskan. Mengapa seperti itu? Karena Yesus itu adalah anak Allah sendiri, ya. Jadi kalau ngomongin bait Allah, lah ini anak Allah sendiri, masa anak Allah bayar pajak? Makanya dikatakan kalau ada raja-raja, siapa yang harusnya bayar pajak? Ya orang-orang asing lah. Karena dalam terjemahan ini, saudara, kata rakyat itu, kalau kita lihat dari terjemahan King James Version atau World English Bible begitu ya, maka dikatakan children-nya, anak-anaknya, sons-nya, atau orang asing. Karena kan gak mungkin nih, saudara, raja terus anaknya, ayo sini kamu bayar iuran, kan gak mungkin. Sama kayak kita tinggal di rumah orang tua kita, saudara, kan gak mungkin, jarang gitu, atau hampir gak pernah gitu ya, orang kemudian kamu harus bayar uang sewa ya tinggal di rumah mama papa, kan enggak begitu, saudara, karena anaknya sendiri. Mungkin beda kalau orang asing yang tinggal begitu ya. Dan prinsip yang sama berlaku juga tentang bait Allah. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau ia membayar pajak itu, membayar iuran itu sejatinya bukan karena dia wajib, tapi karena dia menolong agar orang-orang yang belum mengerti betul siapa dirinya, yang belum mengenal siapa dirinya, tidak tersandung oleh sikap Yesus. Karena apa? Kalau Yesus gak bayar, saudara, buntutnya panjang. Orang akan bertanya-tanya, kok dia begitu sih? Padahal dia orang Yahudi. Kok dia merasa bisa seperti itu sih seenaknya? Kok dia gak mau membantu sih pemeliharaan bait Allah dan seterusnya? Dan itu ada faedahnya? Enggak, begitu ya. Bahkan itu bisa berbalik dan menyerang Yesus, tapi untuk sesuatu yang gak penting. Maka Yesus rela untuk melepaskan haknya dengan melakukan kewajiban yang orang pada umumnya lakukan,
supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengerti atau belum sampai kepada pemahaman itu. Karena ada perdebatan-perdebatan atau perseteruan yang sebenarnya nggak penting, saudara. Ya, kadang-kadang kan kalau misal kita ngalah, kita bisa menghindari pertengkaran yang nggak perlu. Kalau kita merendahkan hati, kita bisa menghindari cekcok yang nggak perlu, ya, drama yang nggak perlu. Kira-kira itu yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus menegaskan dalam pertanyaannya tadi, kayak istilahnya apa ya, spill tipis-tipis gitu, saudara. Kasih tahu tipis-tipis bahwa ya sebenarnya kita nggak perlu gitu. Dirinya nggak perlu karena statusnya sebagai anak Allah itu. Ya luar biasa ya saudara. Yesus mencontohkan hal yang menurut saya luar biasa menarik. Untuk membuat orang lain damai sejahtera, dia rela melepaskan haknya. Tetapi Yesus tidak pernah tidak. Ia akan melakukan kewajibannya sekalipun itu bisa menyerang dirinya. Dia bisa melepaskan haknya untuk menolong agar orang lain tidak gusar, tidak jadi batu sandungan. Dia rela merendahkan hati, merendahkan diri, saudara. Tetapi di saat yang bersamaan, dia akan tetap melakukan kewajibannya. Sekalipun itu mungkin menggusarkan banyak orang. Sekalipun itu mungkin membuat banyak orang marah ketika dia mengajar, menceritakan tentang firman Tuhan, ketika dia menegur orang lain. Ini luar biasa. Ya, sebuah wujud kerendahan diri yang benar-benar diteladankan kepada Yesus. Maka kalau kita membaca bagian dari Injil minggu lalu kan kita tahu ya saudara, bahwa ayatnya itu kan mengatakan bayarlah apa yang harus berikan, apa yang harus diberikan kepada kaisar, dan dengan demikian berikanlah juga apa yang harus diberikan kepada Allah. Dan ini yang Yesus teladankan. Saudara, di dalam keseharian kita ada banyak masa di mana sebenarnya kita juga perlu meneladani apa yang Yesus lakukan. Tidak semua orang di sekitar kita memahami siapa kita. Tidak semua orang di sekitar kita tahu siapa kita. Tidak semua orang di sekitar kita bisa memahami secara dewasa situasi yang ada. Tidak semua orang di sekitar kita bisa memahami dengan jelas pemetaan tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Maka seperti yang Yesus lakukan, mari kita tolong untuk orang-orang yang memang belum memahami, belum mengerti, agar apa yang kita kerjakan, kita lakukan ketika kita membuat keputusan itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya kalau kita perlu ngalah dalam situasi yang gak gampang, ya udah gak apa-apa saudara, ngalah. Tapi bukan berarti kita menerima kita salah. Beda ya. Kita bisa tetap mengalah tapi menjelaskan juga tentang apa sih yang sebenarnya, apa yang seharusnya, apa yang baik. Tapi kita tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Jadi perlu hikmat saudara untuk belajar sebenarnya kita menilai situasi, apa sih yang sebenarnya esensi gitu ya. Apa sih yang sebenarnya penting dalam situasi ini? Apa sih kebijaksanaan yang harusnya saya lakukan dalam situasi ini? Dan pelan-pelan itu yang pertama saudara. Dan yang kedua adalah kita menolong sehingga dengan apa yang kita lakukan itu orang bisa pelan-pelan memahami, oh sebenarnya dia maksudnya begini toh. Ya, oh sebenarnya dia maksudnya begitu. Karena apa? Kita menjelaskan. Karena kita menunjukkan ya kepada orang-orang yang terkait. Dan yang ketiga saudara, ada masa di mana ketika kita mengikut Tuhan, kita mungkin harus melakukan hal-hal yang sebenarnya ya bukan kewajiban kita, atau kita melepaskan hak kita, tetapi di situ kita belajar kerendahan diri ya, untuk tidak istilahnya mementingkan diri yang utama, tetapi belajar melihat kepentingan yang lebih besar. Kita belajar saudara bahwa hidup tidak menjadi batu sandungan itu, menjadi berkat itu adalah hal yang penting. Tetapi jangan pernah takut untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita yang seharusnya, sekalipun itu mungkin bisa menggusarkan banyak orang.
Jadi selamat berproses saudara di dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, mampukan dan sertai kami untuk hidup menjadi berkat. Berikan kami hikmat sehingga kami bisa menilai situasi, membawa diri dengan baik, dan melakukan tindakan-tindakan yang menjadi berkat. Sehingga orang-orang yang memang belum sampai pada pemahaman tertentu, orang-orang yang belum mengerti situasi, orang-orang yang sering kali memahami situasi, salah memahami situasi, juga diajar untuk bisa memahaminya perlahan-lahan. Tolong kami sehingga apapun yang menjadi keputusan kami boleh mendatangkan kebaikan. Berikan kami keberanian sehingga dalam keberadaan bersama dengan yang lain, kalau memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami dan harus kami kerjakan, berikan kami juga keberanian untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Mampukan dan sertai kami di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.